Maka surat Saba itu konteksnya syukur dalam nikmat jabatan dan harta. Makanya i'malu ala Daud syukran. Sementara di surat Al-Furqan 62 konteksnya syukur terhadap nikmat ilmu dan pelajaran. Makanya kata Allah, liman arada an yazzakkar, bagi yang ingin mendapat pelajaran. Berarti ini ilmu nih. Karena konteksnya ilmu, maka syukurnya lebih banyak, lebih besar. Di sini dipahami bahwa nikmat ilmu itu lebih besar nilainya dari nikmat jabatan dan nikmat harta. Karena itu tuntutan syukurnya lebih besar pula. Syukura. Kalau nikmat jabatan, nikmat harta, syukran. Kalau nikmat ilmu, syukura. Di situ dipahami nikmat ilmu lebih besar, lebih berat, lebih agung daripada nikmat jabatan dan nikmat harta. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Saba ayat yang ke-13 dan surat Al-Furqan ayat yang ke-62. Kita baca ayatnya, surat Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'maluna lahu ma yasha' min maharib wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurin rasiyat i'malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan para jin itu bekerja berdasarkan perintah Sulaiman untuk membuat gedung-gedung tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang seperti kolam dan periuk-periuk yang selalu terletak di atas tungku-tungku. Beramallah, bekerjalah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kalian terhadap nikmat Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Itu artinya surat Saba ayat yang ke-13. Al-Furqan 62. Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yazzakkara au arada syukura. Dan dialah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang hendak mengambil pelajaran daripadanya atau dia ingin menjadi orang yang bersyukur karenanya. Nah, itu artinya surah Al-Furqan 62. Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Di sini ada dua kata syukur ya. Di surat Saba ayat 13 itu i'malu ala Daud syukran. Ya, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk terima kasih, syukur. Jadi syukur di sini diungkapkan dengan syukran. Adapun di surat Al-Furqan 62 itu kata syukur diungkapkan dengan kata syukura au arada syukura, atau dia ingin bersyukur. Nah, kata syukran dan syukur itu sama-sama bentuk masdar namanya, infinitif dari kata syakara.
Jadi kalau kata syakara, bersyukur, itu mudhari'nya yashkuru, maka masdarnya ada dua. Ada masdarnya syukran atau syukrun, ada masdarnya syukurun atau syukuran. Dua-duanya bentuk masdar. Dan artinya sama, bersyukur. Syukran bersyukur, syukur bersyukur. Dan itu sama, masdar. Tetapi walaupun artinya sama, itu semantiknya berbeda. Berbeda maknanya. Dan itu berlaku kaidah semantik. Apa kaidah semantiknya? Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Ketika bangunan kata atau bangunan kalimat itu bertambah, maka itu maknanya juga bertambah. Jadi kalau bertambah bangunan kata, maka maknanya juga bertambah kekuatannya, bertambah luasnya. Itu kaidahnya begitu. Maka syukur maknanya lebih kuat, lebih besar, lebih banyak daripada syukran. Kenapa? Karena jumlah hurufnya lebih banyak kata syukur ketimbang syukran. Karena ada satu waw tambahnya. Kalau syukran itu 3 saja hurufnya, sya, ka, ra. Kalau syukur 4, sya, ka, waw, ra. Berarti di sini dipahami nih, rasa syukur di surat Al-Furqan 62 lebih besar, lebih banyak, lebih berat dari rasa syukur di surat Saba ayat 13. Karena di Saba 13 syukran. Kalau di Al-Furqan 62 syukura. Berarti syukur di Al-Furqan lebih besar, lebih banyak, lebih hebat, lebih berat daripada syukur di surat Saba 13. Kenapa begitu? Karena konteksnya berbeda. Di surat Saba konteksnya adalah nikmat kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman dan nikmat kekayaan. Makanya diceritakan Sulaiman memerintahkan jin membuat gedung, patung, dan perangkat-perangkat lainnya. Berarti konteks ayat itu adalah perintah dari seorang atasan, seorang raja. Maka surat Saba ayat 13 konteksnya nikmat kekuasaan dan harta. Itu kenapa Sulaiman membuat piring-piring sebesar kolam dan tungku periuk yang selalu di atas tungku. Karena Nabi Sulaiman itu menjamu banyak orang tiap hari. Karena dia kaya. Dia kasih makan semua orang yang datang ke rumahnya. Karena dia kaya. Maka surat Saba itu konteksnya syukur dalam nikmat jabatan dan harta. Makanya i'malu ala Daud syukran. Sementara di surat Al-Furqan 62 konteksnya syukur terhadap nikmat ilmu dan pelajaran. Makanya kata Allah, liman arada an yazzakkar, bagi yang ingin mendapat pelajaran. Berarti ini ilmu nih. Karena konteksnya ilmu, maka syukurnya lebih banyak, lebih besar. Di sini dipahami bahwa nikmat ilmu itu lebih besar nilainya dari nikmat jabatan dan nikmat harta. Karena itu tuntutan syukurnya lebih besar pula, syukura. Kalau nikmat jabatan, nikmat harta, syukran. Kalau nikmat ilmu, syukura. Di situ dipahami nikmat ilmu lebih besar, lebih berat, lebih agung daripada nikmat jabatan dan nikmat harta. Coba perhatikan Al-Baqarah 269. Kenapa nikmat ilmu itu lebih hebat? Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kasiran. Allah berikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberi ilmu oleh Allah, dialah yang mendapatkan kebaikan yang paling banyak. Khairan kasiran. Jadi ilmu itu diberi sifat oleh Allah dengan kasiran. Khairan
kasiran, kebaikan yang sangat banyak. Apa? Ilmu. Tapi coba nikmat harta. Baca nanti di Ali Imran 26 ya. Ali Imran 26. Tu'til mulka man tasha. Ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kerajaan, jabatan, kuasa kepada orang yang dikehendaki. Jadi Ali Imran 26 ini konteksnya jabatan nih. Pemberian jabatan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kata Allah, biyadikal khair. Ketika Allah bicara tentang jabatan, Allah hanya menyebutnya dengan khair. Bukan khairan kasiran seperti ilmu. Sementara ilmu tadi, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kasiran. Tapi ketika Allah bicara jabatan, yang memang jabatan itu adalah kebaikan, Allah cukup mengatakan biyadikal khair. Allah tidak mengatakan biyadika al khair al kasir. Tidak. Kenapa? Karena jabatan tidak sebaik ilmu. Coba perhatikan surat Shad ayat 32. Nabi Sulaiman diberikan Allah harta berupa kendaraan-kendaraan mewah. Ya, sehingga dia lalai beribadah karena sibuk mengurus kuda-kuda kuda-kuda mewah itu. Apa kata Nabi Sulaiman? Inni ahbabtu hubbal khair. Saya cinta dengan kuda-kuda saya. Kendaraan-kendaraan mewah yang dimiliki Sulaiman disebut al-khair. Bukan al-khair al-kasir sebagaimana ilmu tadi. Tapi kebaikan saja. Tidak ada sifat al-kasirnya. Sementara ilmu tadi khairan kasiran. Karena itu, kalau Anda diberikan ilmu yang banyak, maka syukurnya harus lebih banyak dibandingkan orang diberikan harta ataupun jabatan. Kenapa? Karena pemberian yang terbesar nikmat Allah itu adalah ilmu. Maka disebut khairan kasiran. Harta al-khair saja, sebagaimana Sulaiman menyebut al-khair terhadap kendaraan-kendaraannya. Dan di surah Al-Adiyat ayat yang ke-8 juga begitu kan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bukan al-khair al-kasir. Harta maksudnya itu. Ya. Karena itu, kalau Anda berebut ilmu, maka Anda hebat. Karena Anda memperebutkan sesuatu yang paling besar. Kalau Anda berebut jabatan dan berebut harta, maka itu Anda bukan orang yang luar biasa. Anda orang yang biasa, bahkan tidak perlu diperebutkan itu harta dan jabatan. Kenapa? Karena kebaikannya sedikit. Yang kebaikan yang paling besar itu adalah ilmu. Karena itulah perintah syukur dalam konteks ilmu, katanya lebih banyak syukur. Sementara perintah syukur dalam konteks harta dan jabatan, maka syukran, bukan syukur. Sebagaimana tadi di surat Al-Furqan 62. Beruntunglah Anda yang diberi ilmu oleh Allah. Karena Anda khairan kasiran. Tapi ingat, syukur Anda harus lebih banyak dari mereka yang dapat jabatan dan dapat harta. Karena kebaikan yang paling besar dari Allah itu adalah al-hikmah, ilmu. Itulah rahasianya kenapa berbeda kata syukur dalam konteks nikmat harta dan jabatan, syukran, dengan nikmat ilmu, syukurah. Untuk menunjukkan syukur orang alim dengan ilmunya harus lebih berat, lebih besar ketimbang syukurnya orang kaya dan para pejabat. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.